Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sigit Purwanto, NPM 2422020. Pertemuan kelima. Nah, baiklah di sini di pertemuan kelima ini saya akan menjelaskan materi yaitu mengenai pembelajaran IPS berbasis tematik pada K13, PPK, dan P5 pada Kurma. Baiklah di sini materi pertama yaitu mengenai pembelajaran IPS berbasis tematik dan K13. Kurikulum 2013 menekankan pada peningkatan dan keseimbangan soft skill dan hard skill yang meliputi aspek kompetensi, sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Kurikulum 2013 merupakan pengembangan dari kurikulum sebelumnya yaitu KTSP. Menurut ASI 2014, pendidikan dalam kurikulum 2013 ditekankan untuk membentuk manusia yang produktif, kreatif, dan inovatif. Dalam pengembangan tersebut terdapat sejumlah keunggulan esensial yaitu A. Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan yang bersifat alamiah atau intelektual karena berpusat pada peserta didik. Selanjutnya yang B yaitu kurikulum yang berbasis karakter dan kompetensi yang mendasari pengembangan kemampuan siswa. Yang C terdapat bidang studi dan mata pelajaran tertentu yang dalam pengembangannya lebih tepat menggunakan pendekatan kompetensi, terutama yang berkaitan dengan keterampilan. Pembelajaran berbasis tematik dalam kurikulum 2013 atau K13 merupakan pendekatan yang menggabungkan berbagai mata pelajaran dalam satu tema untuk memberikan pengalaman belajar yang holistik dan menyeluruh. Metode ini juga terintegrasi dengan penguatan pendidikan karakter PPK yang bertujuan untuk pembentukan karakter siswa sejak dini melalui nilai-nilai yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri pembelajaran berbasis tematik di SD pada K13 yaitu yang pertama, terpadu dan holistik. Pembelajaran tematik menghubungkan berbagai kompetensi dari beberapa mata pelajaran, misalnya tema lingkunganku dapat mencakup kompetensi dasar dari IPA, IPS, Bahasa Indonesia, dan Matematika. Selanjutnya yang kedua itu berbasis pengalaman. Jadi pendekatan ini mengutamakan pengalaman langsung sehingga siswa dapat melihat hubungan antara pelajaran di kelas dengan kehidupan nyata atau kehidupan yang sering mereka alami di lingkungannya. Yang ketiga yaitu pengembangan karakter melalui PPK. Setiap tema dirancang untuk mengintegrasikan nilai-nilai PPK seperti religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integrasi, misalnya tema lingkungan bersih bisa menekan nilai gotong royong dalam menjaga kebersihan. Yang keempat yaitu pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Nah, pembelajaran tematik ini didesain agar siswa terlibat lebih aktif dan melalui kegiatan yang kreatif dan interaktif seperti proyek kelompok. Jadi di sini siswa diajak untuk menyelesaikan suatu masalah secara berkelompok atau bermain edukatif dan kegiatan praktek. Selanjutnya berpusat pada siswa. Guru harus berperan sebagai fasilitator yang mendorong siswa untuk mengeksplorasi dan menemukan pemahaman sendiri melalui pernyataan, diskusi, dan eksperimen. Nah, di sini guru harus mendukung siswa supaya mereka dapat bekerja sama dalam menyelesaikan suatu masalah yang sudah diberikan oleh guru tersebut. Selanjutnya yaitu implementasi pembelajaran tematik di SD. Penyusunan yang pertama itu ada penyusunan tema. Guru memilih atau merancang tema yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan siswa. Misalnya, tema diri sendiri untuk kelas 1 dan peristiwa dalam kehidupan untuk kelas yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu pembagian subtema. Setiap tema dibagi menjadi subtema yang berbeda. Lebih spesifik dan relevan. Misalnya tema lingkungan sehat bisa dipecah menjadi subtema seperti tanaman hijau, sampah dan daur ulang, atau air bersih.
Yang ketiga yaitu kegiatan pembelajaran yang terpadu. Guru membantu kegiatan yang melibatkan berbagai mata pelajaran, contohnya untuk tema air bersih, siswa dapat mengukur volume air. Itu terkait dalam mata pelajaran matematika. Selanjutnya, belajar siklus air. Itu termasuk dalam mata pelajaran IPA. Menulis cerita tentang air bersih itu dalam bahasa Indonesia, dan membuat post-test tentang hemat air, yaitu dalam mata pelajaran seni budaya. Selanjutnya yaitu evaluasi autentik. Pada pembelajaran tematik mencakup berbagai aspek seperti pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, guru dapat menggunakan portofolio, observasi, penilaian proyek, dan presentasi untuk menilai siswa. Nah, dengan melakukan presentasi maka guru akan tahu nih mana yang pembelajaran tersebut akan tersampaikan dengan baik atau tidak. Yaitu selanjutnya keuntungan pembelajaran tematik dengan PKN di SD. Yang pertama itu ada memperkuat karakter. Nah, siswa dapat memperkuat karakter. Jadi siswa mendapatkan pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada akademis tetapi juga pada pengembangan karakter. Yang selanjutnya, yang kedua, meningkatkan pemahaman. Nah, siswa dapat memahami konsep secara lebih mendalam melalui hubungan antar pelajaran dan tema yang sama. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan sosial. Melalui proyek kelompok dan diskusi, siswa belajar untuk bekerja sama, berkomunikasi dengan temannya, sehingga dalam proses sosialisasi atau berkomunikasi mereka akan berjalan dengan semestinya sesuai dengan materi yang sudah diberikan. Yang terakhir itu meningkatkan kreativitas dan pemecahan masalah. Nah, siswa terdorong untuk berpikir kreatif dan menemukan solusi dalam kegiatan berbasis proyek. Nah, di sini guru biasanya memberikan suatu masalah yang akan diselesaikan atau dipecahkan oleh kelompok siswa tersebut, dan selanjutnya setelah siswa tersebut sudah selesai mengelompokkan atau memecahkan dan mencari solusi dari masalah tersebut, maka guru dapat mempresentasikan dengan siswa apakah benar atau tidaknya materi yang sudah mereka pecahkan. Nah, yang selanjutnya itu adalah materi kedua, pembelajaran P5 pada Kurma atau kurikulum merdeka. Pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang sering disebut dengan P5 dalam kurikulum merdeka atau Kurma adalah bagian dari upaya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tapi juga memiliki karakter dan keterampilan abad ke-21 dalam P5. Bertujuan untuk membantu siswa menginternasionalisasi nilai-nilai Pancasila melalui berbagai proyek yang melibatkan konteks kehidupan nyata. Konsep proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5, yaitu proyek P5 dirancang untuk membangun karakter dan pengembangan 6 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Nah, di sini siswa didorong untuk mengenal dan menerapkan nilai-nilai keagamaan serta berperilaku mulia, seperti halnya jika ada temannya yang beragama lain atau agama non-muslim ataupun Cina. Nah, di situ siswa diajarkan untuk tidak menjauh atau tidak memusuhi teman tersebut. Nah, yang kedua adalah kebinekaan global. Mengajarkan toleransi, menghargai pendapat, dan memahami keberagamaan budaya serta spesifik. Nah, di sini karena siswa itu memiliki banyak keragaman budaya, nah jadi di sini siswa adalah diajarkan untuk bagaimana sih cara menghargai budaya teman kita yang tidak sama dengan budaya kita. Nah, selanjutnya gotong royong, menumbuhkan kerjasama tim dan rasa solidaritas. Nah, di sini dengan mengadakannya gotong royong,
maka guru dapat secara tidak langsung guru mengajak siswa untuk bekerja sama bagaimana sih cara menyelesaikan suatu masalah atau pekerjaan supaya pekerjaan tersebut dapat terselesaikan dengan lebih cepat. Yang selanjutnya itu mandiri, yaitu membantu siswa belajar untuk bertanggung jawab atas diri sendiri dan mengambil keputusan secara mandiri. Nah, di sini siswa seperti halnya ketika mereka diberikan suatu tugas, dia mengerjakannya sendiri sesuai dengan contoh yang sudah diberikan waktu di sekolah. Yaitu selanjutnya nomor 5, bernalar kritis. Mengembangkan kemampuan berpikir logis, analitis, serta mampu memecahkan masalah dengan cara yang sistematis. Nah, di sini untuk menyelesaikan masalah siswa diajarkan untuk mengetahui dulu nih asal-usul masalah yang terjadi itu asalnya dari mana, sehingga siswa tersebut dapat mengetahui bagaimana sih cara menyelesaikan masalah tersebut. Yaitu yang keenam, kreatif, mendorong inovasi dan ekspedisi diri melalui kegiatan yang memerlukan imajinasi dan orientasi. Implementasi P5 dalam kurikulum Merdeka yaitu proyek konseptual dan berbasis kehidupan nyata. Nah, di sini guru memilih atau merancang proyek yang relevan dengan lingkungan ya dan minat siswa, misalkan proyek tentang lingkungan kewirausahaan atau budaya lokal. Nah, di sini dengan membuat proyek bergambar seperti budaya lokal, si A misalkan memiliki budaya Cina seperti upacara atau seperti halnya budaya Bali, dia melakukan upacara setiap hari-hari tertentu. Nah, yaitu melibatkan semua siswa. Yang kedua itu melibatkan semua siswa. Jadi di sini guru melibatkan semua siswa untuk berperan aktif dalam menyelesaikan suatu tugas atau permasalahan kelompok sehingga siswa tersebut dapat bersosialisasi, saling membantu untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, kolaborasi guru. Nah, di sini guru berbagi mata pelajaran untuk bekerja sama dalam mendukung pelaksanaan P5, misalkan proyek kewirausahaan nih. Nah, jadi guru mengajarkan siswa atau mengajak siswa untuk membuat sebuah produk makanan atau jajanan yang dibuat dengan sendiri. Nah, di sini guru bekerja sama dengan guru yang lain itu untuk membuat supaya proyek kegiatan kewirausahaan mereka itu bervarian, tidak hanya berbeda-beda dari temannya lain, tapi itu mencegah supaya kelas 4 dan kelas 3 itu kewirausahaannya atau jualan mereka itu berbeda-beda. Yang selanjutnya itu adalah fleksibilitas waktu. Nah, di sini sebagai guru wali kelas harus memiliki waktu, harus tahu nih mana waktu yang lebih fleksibel untuk membuat sebuah proyek sehingga proyek atau proses pembelajaran tersebut tidak tabrakan dengan mata pelajaran yang lain. Nah, selanjutnya adalah yang kelima, metode pembelajaran aktif, yaitu guru memberikan suatu tugas atau kelompok untuk diselesaikan oleh siswa atau supaya siswa itu bisa lebih aktif, yaitu guru memberikan sebuah cerita atau misalkan sebuah pertanyaan, bagaimana sih arti lain dari ketuhanannya Maha Esa itu apa. Jadi mereka harus berperan aktif dan untuk menyelesaikan materi atau masalah tersebut. Nah, selanjutnya evaluasi autentik. Evaluasi autentik pada P5 ini lebih menekankan pada perkembangan karakter dan kemampuan siswa dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Oke, selanjutnya yaitu contoh proyek P5 itu ada 3. Yang pertama, proyek hidup sehat. Nah, di sini guru mengajarkan siswa untuk bagaimana hidup sehat, seperti tidak boleh sering membeli jajanan ciki-ciki semisal. Nah, jadi di sini bagaimana cara hidup sehat, yaitu guru mengajarkan siswa untuk membawa makanan dari rumah atau mengajarkan siswa untuk membawa bekal
sehingga setelah waktu istirahat, siswa diajak untuk makan bersama di dalam kelas. Nah, selanjutnya adalah proyek pelestarian budaya lokal. Nah, di sini siswa diajak untuk mengenal budaya lokal atau budaya lain seperti Hindu, Kristen, ataupun Cina. Nah, di sini kan pasti setiap budaya itu memiliki ciri khasnya masing-masing. Nah, di sini siswa diajak untuk mengenal dan mendokumentasi untuk dijadikan sebuah pembahasan agar mereka ini tahu kalau misalkan budaya di Indonesia itu tidak hanya ada di budaya Islam saja, melainkan ada di budaya lain juga. Nah, yaitu proyek peduli lingkung. Yang ketiga itu proyek peduli lingkungan. Nah, proyek ini siswa diajarkan untuk peduli lingkungan, yaitu diajarkan untuk bergotong royong atau menjaga kebersihan sekolah, seperti membersihkan taman. Nah, di sini dengan begitu, maka siswa akan terbiasa di rumah kalau misalkan di sekolah sudah diajarkan bagaimana cara membersihkan lingkungan atau taman halaman sekolah, maka siswa di rumah juga sebagian mungkin ada juga yang mampu menerapkannya di rumah juga. Nah, manfaat P5 pada kurikulum Merdeka yaitu yang pertama penguatan karakter siswa, yaitu membantu pembentukan karakter siswa yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, pengembangan soft skill. Siswa belajar bekerja sama dan berkomunikasi, berpikir kritis dan bertanggung jawab, yang sangat penting untuk kehidupan dan dunia kerja. Yang ketiga yaitu meningkatkan relevansi pembelajaran. Proyek yang kontekstual membantu siswa untuk langsung bagaimana ilmu yang dipelajari di sekolah dapat diterapkan dalam kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah mendorong kreativitas dan kemandirian. Nah, melalui proyek ini yang menuntut kreativitas dan pemecahan masalah, siswa belajar untuk berpikir mandiri dan mencari solusi yang inovatif. Selanjutnya adalah proyek P5. Proyek P5 ini adalah salah satu bagian penting dari kurikulum Merdeka yang berfokus pada pembelajaran yang bermakna dan menyiapkan siswa menjadi individu yang kompeten dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari kedua materi tersebut adalah dalam pembelajaran IPS tematik berbasis K13 memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Dalam K13 sudah termasuk ke dalam kurikulum yang sudah cukup bagus karena di dalamnya siswa dididik supaya memiliki karakter dan kompetensi yang baik. Dan masih banyak lagi. Dengan adanya kurma, pendidikan kurikulum berbasis K13 dikembangkan ke dalam kurma supaya siswa dan guru dapat berperan aktif dalam proses belajar mengajar, sehingga dapat diharapkan dengan adanya kurma, guru mampu mengembangkan proses mengajar dan mampu memanfaatkan media yang lebih maju, seperti misalnya memanfaatkan aplikasi belajar maupun website. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.